Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nuryadi dari MGMP Informatika SMP Kabupaten Malang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bab 4 sistem komputer. Tujuan pembelajaran dalam bab ini adalah setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu menjelaskan bagian-bagian sebuah sistem komputer, bagaimana sistem komputer bekerja, dan bagaimana data dikodifikasi. Sedangkan pertanyaan pemantiknya adalah pada era digital saat ini, banyak kegiatan kita yang bergantung pada peralatan komputer. Tahukah kalian bahwa komputer bisa membantu kegiatan kita karena adanya sistem komputer? Bagaimana kerja sistem komputer? Pengertian sistem komputer. Sistem komputer merupakan sekumpulan perangkat komputer yang saling berkaitan dan berinteraksi antara satu sama lain untuk menjalankan sebuah proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang sangat dibutuhkan oleh penggunanya. Pada video kali ini saya akan menyampaikan sistem komputer tentang hardware atau perangkat keras saja. Untuk perangkat lunak atau software dan pengguna atau brainware, akan saya sampaikan pada video berikutnya. Pengertian hardware adalah perangkat komputer yang berbentuk fisik seperti prosesor, monitor, keyboard, dan printer. Hardware berfungsi untuk menerima data, informasi, memproses dan menampilkan informasi mentah menjadi informasi baru yang berguna. Hardware dikelompokkan menjadi 4 bagian yaitu 1. Input device 2. Output device 3. Process device dan 4. Storage device. Jadi dalam video ini akan saya sampaikan tentang 4 hal di atas. Apakah input device itu? Input device adalah perangkat keras yang bertugas untuk mengirimkan data ke komputer. Perangkat ini bekerja dari perintah dan kontrol yang dikirimkan oleh pengguna. Yang termasuk input device, yang pertama adalah mouse. Mouse merupakan peralatan masukan inputan selain keyboard pada komputer. Mouse adalah alat, perangkat yang digunakan untuk mengatur perpindahan kursor secara cepat atau digunakan untuk memberikan perintah secara praktis dan cepat pula. Fungsi mouse komputer adalah sebagai berikut ini. 1. Untuk memasukkan perintah kepada komputer di mana cara kerja dari mouse ini adalah dengan cara menggeser, mouse di permukaan papan yang datar. 2. Sebagai penggerak pointer untuk menunjukkan lokasi tertentu di layar monitor. 3. Untuk melakukan kegiatan yang disebut dengan klik, memilih item, double klik, membuka file, klik tahan dan geser, drag drop, memindahkan item, dan klik kanan, menampilkan pilihan menu perintah. 4. Untuk menggulung, scrolling, layar dengan menggunakan roda scroll. Untuk mendeteksi gerakan 2 dimensi secara relatif terhadap posisinya sekarang. 5. Mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Terlebih bagi kita yang sering melakukan aktivitas mengedit foto atau membuat desain. 6. Sebagai pengontrol perbesaran tampilan objek. Yang termasuk input device, yang kedua adalah keyboard. Keyboard atau papan tombol adalah alat yang memungkinkan penggunanya untuk memasukkan karakter ke dalam komputer. Keyboard memiliki beberapa kelompok tombol berikut. 1. Tipe reader keys, tombol untuk mengetik, yang terdapat huruf, alfabet, angka, numerik, dan tanda baca. 2. Function keys, tombol F1 sampai dengan F12 yang terletak di keyboard. Bagian atas untuk fungsi khusus. 3. Numerik keypad, tombol khusus angka tombol operator aritmatika seperti perkalian, penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Numerik keypad juga memiliki pengendali kursor jika tombol numlock hidup. Perhatikan warna ujung jari, agar mengetik bisa cepat. Maka pengetikan sesuai petunjuk penggunaan jari. Pemula biasanya kan asal tekan tombol, mengetiknya menjadi lama, agar mengetiknya cepat. Caranya mengetiknya sesuai jari sesuai gambar. Yang ketiga adalah scanner. Scanner digunakan untuk memindai dan menyalin data dari kertas berisi grafik, gambar, foto, atau tulisan menggunakan alat pembaca optical data reader. Cara kerja scanner adalah dengan menempatkan sebuah objek di atas kaca scanner, yang kemudian akan dibaca oleh optical data reader. Yang keempat adalah joystick. Joystick digunakan sebagai pelengkap untuk memainkan permainan game video yang menggunakan lebih dari satu tombol. Joystick digunakan untuk menggerakkan kursor pada layar permainan. Elemen-elemen joystick adalah 1. Stick atau tuas 2. Base atau alas 3. Trigger atau pemicu 4. Tombol ekstra 5. Sakelar auto-ire 6. Sakelar throttle 7. Sakelar tapi, POV head
8 cangkir penyedot. Berikutnya adalah mikrofon. Mikrofon adalah peranti yang mengonversi suara menjadi sinyal elektrik. Peranti ini digunakan untuk memasukkan suara ke komputer. Suara tersebut dapat direkam sebagai perintah untuk komputer, atau diteruskan melalui media komunikasi antar komputer. Berikutnya adalah barcode reader. Barcode reader adalah pemindai optik yang dapat membaca barcode yang tercetak, mengubah kode bar tersebut menjadi data elektrik dan mengirimkannya ke komputer dengan format data yang sederhana. Pada perangkat komputer dikenal komponen yang disebut dengan output device atau sering juga disebut sebagai perangkat output atau perangkat keluaran. Itu adalah peralatan elektronik yang terhubung dengan komputer yang digunakan untuk mengirimkan data dari komputer dalam bentuk teks, suara, gambar, dan media lainnya. Yang termasuk output device yang pertama adalah monitor. Layar monitor berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data di komputer, seperti gambar, teks, angka, grafik, dan sebagainya. Ada beberapa jenis monitor yang biasa digunakan, seperti cathode ray tube, CRT, liquid crystal display, LCD, dan light emitting diode, LED. Yang termasuk output device yang kedua adalah printer. Printer digunakan untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas. Ada beberapa jenis printer yang kini masih digunakan di antaranya printer dot matrix, inkjet, laserjet, dan plotter. Yang termasuk output device yang berikutnya adalah speaker. Speaker adalah alat untuk menghasilkan suara dari komputer, seperti musik, percakapan di ilm, dan efek suara lainnya dinamakan speaker. Yang ketiga adalah proses device. Processing device di dalam komputer merupakan sebutan bagi perangkat keras yang berfungsi memproses sekaligus mengolah data yang diterima dari peralatan input lalu dikeluarkan lagi menjadi hasil informasi yang siap diterima oleh manusia. Yang ketiga adalah proses device. Processing device di dalam komputer merupakan sebutan bagi perangkat keras yang berfungsi memproses sekaligus mengolah data yang diterima dari peralatan input lalu dikeluarkan lagi menjadi hasil informasi yang siap diterima oleh manusia. RAM adalah memori elektronik, di mana semua data disimpan dalam rangkaian arus listrik dan transistor sehingga hanya ada sedikit latensi, keterlambatan. Namun, karena data RAM disimpan secara elektronik, data di RAM akan hilang ketika tidak ada daya listrik. ROM adalah memori pada komputer yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang ditulis oleh produsen komputer untuk proses booting. Instruksi yang disimpan oleh ROM disebut earware. Data yang pernah ditulis di ROM tidak dapat dihapus. Instruksi ROM dijalankan secara otomatis saat komputer menyala. Pada komputer, ROM bisa berisi sistem operasi kecil yang disebut Basic Input Output System, BIOS. Seringkali disebut MOBO atau mainboard. Motherboard menjadi penghubung antar komponen di dalam komputer. Sebagian besar komponen hardware komputer terpasang pada motherboard seperti CPU, memori, video card, baterai CMOS, dan lain-lain. Video card atau graphics card adalah proses device yang berfungsi untuk menampilkan gambar dan video yang Anda inginkan pada layar monitor. Tanpa adanya video card, Anda tidak akan bisa melihat gambar, menonton video, apalagi bermain game. Setiap motherboard untuk komputer desktop dan laptop sudah menyediakan integrated graphics card atau onboard graphics card, tetapi gamer biasanya membutuhkan dedicated graphics card untuk memainkan game-game berat. Sound card atau audio card adalah proses device yang berfungsi untuk mengolah data menjadi suara yang terdengar melalui headphone atau speaker. Pada umumnya sound card sudah disediakan oleh motherboard sehingga Anda tidak perlu membelinya secara terpisah, kecuali jika Anda menginginkan kualitas audio yang lebih baik atau menggunakan komputer yang ditujukan untuk studio rekaman. Ethernet card, Network Interface Card, NIC, Network Adapter, dan Network Interface Controller adalah istilah-istilah lain yang digunakan untuk menyebut network card. Proses device yang satu ini berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan sebuah jaringan komputer melalui kabel RJ45. Melalui proses device ini komputer bisa terhubung dengan internet sehingga sebagian orang menyebut network card dengan istilah internet card. Storage device merupakan sebuah perangkat penyimpanan yang memiliki fungsi untuk menyimpan berbagai jenis data dari sebuah hasil pemrosesan pada perangkat komputer. Storage device mampu menyimpan berbagai jenis data yang dibuat di komputer baik dalam bentuk gambar, dokumen, video dan lain sebagainya.
Hard disk adalah media penyimpanan data dalam lapisan magnet pada piringan bulat, cakram, disk tipis. Saat ini, kapasitas penyimpanan yang dapat disimpan di hard disk bervariasi, dari 256 GB hingga 18 TB. SSD adalah singkatan dari Solid State Drive. SSD adalah teknologi penyimpanan terbaru yang dianggap lebih baik jika dibandingkan HDD. Lebih baik karena SSD menawarkan kecepatan baca dan tulis yang lebih cepat. Kemampuan tersebut bisa didapatkan karena SSD menggunakan chip flash untuk penyimpanan dan bukan cakram magnetik. Cara kerjanya mirip dengan flash disk. Perbandingan SSD dan hard disk bersumber dari Tirto ID adalah sebagai berikut. Silahkan dicermati pada gambar di samping ini. Flash disk merupakan salah satu alat eksternal komputer yang dapat kita manfaatkan sebagai penyimpanan. Dengan flash disk sendiri kita tidak harus ribet untuk memindahkan data. Compact disk adalah piringan bundar yang terbuat dari logam atau plastik berlapis bahan yang dapat dialiri listrik, sehingga bersifat magnet yang digunakan untuk menyimpan data. Compact disk adalah piringan bundar. Kartu memori adalah sebuah alat penyimpan data digital, seperti gambar digital, berkas digital, suara digital dan video digital. Kartu memori biasanya mempunyai kapasitas ukuran berdasarkan standar bit digital yaitu 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB dan seterusnya kelipatan 2. Penyimpanan cloud adalah model komputasi cloud yang memungkinkan penyimpanan data dan file di internet melalui penyedia komputasi cloud yang Anda akses, baik melalui internet publik ataupun koneksi jaringan privat khusus. Contohnya adalah menyimpan di Google Drive. Alhamdulillah, kita sudah belajar perangkat keras komputer. Selanjutnya ada tugas untuk anak-anakku semuanya. Apakah nama hardware di atas dan kelompokkan ke dalam input, output, proses atau starage device? Dikerjakan sesuai dengan instruksi dan arahan dari Bapak Ibu guru masing-masing. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Salam MGMP Informatika SMP Kabupaten Malang. Melangkah untuk maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.